Halo sahabat Wirid, kami dari tim Wirid Traveling with Jesus mengucapkan Selamat Natal. Semoga dengan kelahiran Sang Juru Selamat kita dapat memperbarui hidup kita ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini, Sabtu 25 Desember 2021, kita merayakan Hari Raya Natal. Romo Dinong Okarm dari Bali akan membawakan Injil dan renungan yang didukung dalam bacaan-bacaan oleh Kak Liana dan Dey dari Jakarta. Dan Mazmur tanggapan akan dinyanyikan oleh Kak Eto Tagur dari Bali. Setelah renungan, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Dilanjutkan dengan doa 1 kali Bapa Kami dan 10 kali Salam Maria. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Santo Petrus Nolascus, pendiri Ordo Mercedarian, Ordo Beatae Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum. Santo Petrus Nolascus adalah pendiri Ordo Mercedarian, Ordo Beatae Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum, atau yang disingkat ODEM. Tidak banyak yang diketahui tentang awal kehidupannya. Sebuah catatan yang ditulis pada abad ke-17 menjelang kanonisasinya menyatakan Petrus Nolascus adalah anak seorang pedagang kaya raya yang berasal dari desa Mas Saintes Puelles, dekat kota Castelnaudary, Prancis. Petrus Nolascus juga disebutkan lahir di Prancis pada tahun 1182. Meski saat ini sebagian sejarawan menyatakan bahwa ia lahir di Barcelona. Pada usia belasan tahun, Petrus dan keluarganya pindah ke Barcelona. Pada masa itu, bangsa Muslim Moor masih menguasai sebagai besar semenanjung Iberia, Spanyol dan Portugis. Perdagangan budak adalah salah satu tindakan tidak berperi kemanusiaan yang dipraktekkan oleh bangsa Moor. Petrus menaruh keprihatinan besar pada para budak belian itu, terutama karena banyak di antara para budak belian tersebut adalah para tahanan Kristen dari Afrika Utara yang menjadi budak karena menolak murtad dari iman mereka akan Yesus Kristus. Semangat Petrus untuk membebaskan orang-orang itu dari perbudakan bergejolak kuat dalam batinnya. Pada tahun 1203, ia mulai berkarya untuk membebaskan para budak. Karena mewarisi banyak harta dari ayahnya, Petrus selalu menggunakan semua uangnya untuk membeli budak-budak Kristen yang diperjualbelikan. Setelah budak-budak itu dibeli, mereka kemudian ia bebaskan sebagai manusia merdeka. Karya Petrus segera mendapat dukungan luas dari masyarakat Barcelona. Banyak orang datang bergabung dan membantu karyanya. Setelah 15 tahun berkarya, Petrus dan teman-temannya menyadari bahwa jumlah budak yang diperjualbelikan terus bertambah hari demi hari. Karena itu, ia mulai memikirkan untuk membentuk sebuah ordo religius yang terstruktur dan stabil bagi karya pembebasan para budak yang dikerjakannya. Akhirnya pada tahun 1218, Petrus Nolascus bersama seorang biarawan Dominikan, Santo Raymundus Peafort, dan Raja Jaime I de Aragon mendirikan Ordo Mercedarian. Ordo ini mengadopsi regula Santo Agustinus dan dipersembahkan kepada perlindungan Santa Perawan Maria. Ordo Mercedian dengan cepat menyebar ke seluruh Spanyol dan mendapat pengakuan dari Paus Gregorius IX pada tahun 1230. Dengan semangat iman dan cinta kasih sejati,
Para Mercedarian bekerja keras membebaskan ribuan orang Kristen dari belenggu perbudakan dan dari penjara-penjara bangsa Mur. Petrus bahkan mempertobatkan pemimpin-pemimpin bangsa Mur. 2 kali Petrus berangkat ke Afrika Utara dan membawa pulang lebih dari 400 orang budak Kristen yang ia tebus di pasar-pasar budak dan dari tangan para saudagar budak. Mereka ia merdekakan sesaat setelah tiba di Barcelona. Para Mercedarian terus diutusnya ke Afrika Utara untuk membebaskan sebanyak mungkin budak yang diperjualbelikan. Seorang Mercedarian utusannya kelak juga menjadi orang kudus, yaitu Santo Raymundus Notanus. Pada tahun 1249, Petrus Nolaskus diminta untuk beristirahat karena kondisi kesehatannya yang terus merosot. Ia lalu pensiun dan menghabiskan waktunya dengan tenang dalam doa dan mati raga. Pada hari Natal tahun 1256, Petrus Nolaskus, hamba Tuhan yang terkasih, pahlawan cinta kasih, pembebas para budak belian, dan pendiri Ordo Mercedarian, tutup usia. Selama masa hidupnya, Petrus telah membebaskan sekitar 2.700 orang budak. Dalam catatan Ordo Mercedarian, terdapat lebih dari 70.000 budak yang berhasil dibebaskan oleh Mercedarian sejak Ordo ini berdiri. 4 abad setelah kematiannya, tepat pada tanggal 30 September 1628, Petrus Nolaskus dikanonisasi oleh Paus Urbanus VIII. Arti nama Petrus berasal dari bahasa Yunani Petros yang berarti batu. Ini adalah terjemahan yang digunakan dalam Alkitab Perjanjian. Baru untuk nama Aramiak, Kefas, yang juga berarti batu. Variasi nama Perenolask, Catalan, Pierrenolask, French, dan Pedro. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin.
Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Ribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah mengantarkan umat Israel ke tanah yang dijanjikan. 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya. 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel. Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacat jiwa di seluruh wilayah kerajaannya, maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia. Bacaan liturgi 25 Desember 2021, Hari Raya Natal. Bacaan pertama. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersorak-sorai serempak, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilan di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Bacaan kedua. Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya. Anak-Nya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan." Ataupun, "Aku akan menjadi bapaknya, dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan.
syukur kepada Allah. Suci menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Haleluya, haleluya. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang membukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyisir. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di depan situasi genting ini, dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit, dan para imam serta pelayan sabda-Mu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah, agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anak-Mu dalam masa sulit ini,
Dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Salam damai Natal, kita mau baik saja, kita mau jadi saudara. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya